Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video-video sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri saya dan saya akan langsung pada topik yang akan saya bahas sekarang, yaitu mengenai buku besar. Karena di video sebelumnya saya sudah membuat jurnal dari transaksi-transaksi yang ada dan kemudian saya akan membuat buku besar. Pertama-tama saya akan membuat buku besar kas yang kita buat berdasarkan jurnal di video sebelumnya. Nah, sebelum membuat buku besar, kita harus mencantumkan saldo yang ada pada bulan sebelumnya di dalam tabel, sesuai dengan kolomnya baik debit ataupun kredit. Nah, dapat kita lihat saldo di bulan sebelumnya, kas di BNI berada di bagian debit, bernilai 9.160. Maka kita cantumkan juga di debit, saldonya senilai Rp9.160. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu, jika debit bertemu dengan debit, maka hasilnya ada bertambah. Tetapi jika debit bertemu dengan kredit, maka hasilnya akan berkurang. Langsung masuk saja pada transaksi kas yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Juli, kas masuk di debit senilai 2.500. Maka kita tulis juga senilai 2.500 di kolom debit. Jika debit bertemu dengan debit, maka hasilnya akan bertambah. Karena Rp9.160 ditambah dengan Rp2.500, hasilnya adalah Rp11.660. Kemudian transaksi kedua masih pada tanggal 1 Juli, kas berada di kolom kredit, maka kita masukkan juga di kolom kredit senilai Rp1.600. Jika debit bertemu dengan kredit, maka hasilnya akan berkurang. Jadi kita kurangi Rp11.660 dikurangi dengan Rp1.600, hasilnya adalah Rp10.060. Transaksi selanjutnya masih pada tanggal 1 Juli 2023, yaitu kas masuk di kolom bagian kredit. Kita tuliskan juga di sini di kolom bagian kredit. Karena debit bertemu dengan kredit, maka hasilnya akan berkurang. Jadi Rp10.060 dikurangi dengan Rp3.360, maka hasilnya adalah Rp6.700. Kemudian transaksi yang keempat, yaitu kas pada tanggal 2 Juli masuk di kolom bagian debit. Maka kita tuliskan kas masuk di bagian debit senilai Rp1.360. Maka debit bertemu dengan debit, hasilnya juga akan bertambah. Dari Rp6.700 ditambah dengan Rp1.350, hasilnya adalah Rp8.050. Kemudian pada tanggal 3 Juli, kas masuk di bagian kolom debit lagi. Maka kita tulis di bagian kolom debit, debit bertemu debit bertambah, Rp8.050 ditambah Rp4.800, maka hasilnya adalah Rp12.850. Kemudian di tanggal 3 Juli, kas bertambah di sebelah debit, yaitu sebesar Rp4.800. Maka kita tulis juga di kolom bagian debit, Rp4.800 ditambahkan dengan Rp8.050, hasilnya adalah Rp12.850. Lalu masih di tanggal 3 Juli, transaksi kas masuk senilai Rp250 di kolom bagian kredit. Kita masukkan juga di kolom bagian kredit senilai Rp250. Karena debit bertemu dengan kredit, maka hasilnya akan berkurang. Rp12.000
Rp850 dikurang dengan Rp250, hasilnya adalah Rp12.600. Lalu pada tanggal 4 Juli, kas masuk lagi di bagian kolom kredit senilai Rp300. Kita masukin lagi di kredit Rp300, maka Rp12.600 dikurangi dengan Rp300, hasilnya adalah Rp12.300. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 8 Juli, masuk lagi kas senilai Rp180 di kolom bagian kredit. Maka kita tulis di kolom bagian kredit senilai Rp180. Karena debit bertemu dengan kredit, maka hasilnya akan berkurang. Jadi Rp12.300 dikurangi Rp180, hasilnya adalah Rp12.120. Kemudian pada tanggal 11 Juli, kas masuk lagi di kolom debit. Ketika masuk di kolom debit sebesar Rp750, debit bertemu debit akan bertambah, sehingga Rp12.120 ditambah dengan Rp750, hasilnya adalah Rp12.870. Nah, pada tanggal 13 Juli, kas masuk di kolom bagian kredit. Kita tuliskan lagi Rp500 di kolom bagian kredit, sehingga Rp12.870 dikurangi dengan Rp500, maka hasilnya adalah Rp12.370. 15 Juli, kas masuk lagi di kolom bagian kredit senilai Rp1.000. Maka kita masukkan lagi di bagian kredit. Jika debit bertemu kredit, maka hasilnya dikurang. Jadi Rp12.370 dikurangi dengan 1.000, maka hasilnya adalah Rp11.370. Kemudian di tanggal 16 Juli, kas masuk di bagian debit senilai Rp1.500. Maka kita tuliskan lagi di sini Rp1.500 ditambah dengan Rp11.370, hasilnya adalah Rp12.870. Transaksi selanjutnya yaitu di tanggal 16 Juli, kas masuk di kolom bagian debit senilai Rp1.500. Oke, maka kita masukkan di bagian debit. Karena debit bertemu dengan debit, maka kita tambah Rp11.370 ditambah dengan Rp1.500, hasilnya adalah Rp12.870. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 21 Juli, kas masuk di kolom bagian kredit senilai Rp325. Kita masukkan di kolom bagian kredit dengan jumlah yang sama yaitu Rp325. Debit bertemu dengan kredit, maka hasilnya akan dikurang, sehingga Rp12.870 dikurangi dengan Rp325, hasilnya adalah Rp12.545. Kemudian kas masuk lagi pada tanggal 22 Juli, yaitu masuk di bagian kredit sejumlah Rp800. Maka kita tulis di kolom bagian kredit Rp800, sehingga didapatkan hasil Rp12.545 dikurangi dengan 800, hasilnya adalah Rp11.745.
kemudian pada tanggal 23, kas masuk lagi di kolom bagian debit, yaitu totalnya Rp750. Maka kita cantumkan di kolom bagian debit dengan jumlah yang sama, yaitu Rp750 ditambah dengan Rp11.745, hasilnya adalah Rp12.495. Nah, pada tanggal 27 Juli, kas masuk di sebelah kredit senilai Rp560. Di kolom bagian kredit, kita tulis lagi Rp560 karena angkanya harus sama. Sehingga, ketika dikurangi, Rp12.495 dikurangi dengan Rp560, hasilnya adalah Rp11.935. Lalu, pada tanggal 28 Juli, kas terdapat pada bagian kredit. Kemudian kita masukkan lagi di bagian kredit dengan total yang sama, yaitu Rp150. Sehingga Rp11.935 dikurangi dengan Rp150 adalah Rp11.785. Tanggal 30 Juli, kas masuk di bagian kolom debit senilai Rp400. Kita tuliskan kas di kolom debit dengan nilai yang sama, yaitu Rp400 ditambahkan dengan Rp11.785, hasilnya adalah Rp12.185. Mengapa ditambahkan? Karena debit bertemu dengan debit dan hasilnya adalah ditambah. Nah, kemudian masih di tanggal 30 Juli, yaitu kas masuk senilai Rp1.000 karena membayar beban gaji staf dan juga gaji angkutan, dimana kita dituliskan di kolom bagian kredit dengan nilai yang sama, yaitu Rp1.000, yang ketika dikurangi hasilnya adalah Rp11.185. Nah, kemudian pada tanggal 31 Juli, kas terdapat pada kolom debit, yaitu senilai Rp2.800. Debit bertemu debit bertambah, maka 11.185 ditambah dengan 2.800, hasilnya adalah Rp13.985. Kemudian pada tanggal 31 Juli, kasnya berkurang di kolom bagian kredit karena membayar cetak foto. Nah, kita tuliskan lagi di kolom kredit senilai 900, yang dimana 13.985 dikurang dengan 900, hasilnya adalah Rp13.085. Nah, yang terakhir, kas masuk di kolom bagian kredit senilai Rp1.000 karena prive atau mengambil untuk kepentingan pribadi, yang dimana masuk di kolom kredit kasnya. Kita tuliskan senilai Rp1.000, yang ketika dikurangkan adalah Rp13.085 dikurangi dengan 1.000, hasilnya adalah Rp12.085. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari kasnya, yang dimana hasilnya adalah Rp12.085. Nah, selanjutnya kita akan menghitung buku besar dari pendapatan yang diterima di muka. Nah, sebelum kita menghitung, kita harus melihat saldo di bulan sebelumnya. Saldo pendapatan diterima di muka tidak ada yang artinya 0. Nah, maka dapat kita tuliskan langsung pendapatan diterima di muka di jurnal yang sudah kita buat hanya ada satu, yaitu pada tanggal 3 Juli yang masuk di kolom kredit sebesar 4.800. Maka kita tulis juga sebesar 4.800. Nah, saldo akhir dari pendapatan adalah di kredit,
yang dimana kredit merupakan posisi normal dari pendapatan. Makanya kita tulis saldo akhirnya ada di kredit senilai Rp4.800. Itu saya akan menghitung buku besar dari pendapatan jasa foto indoor. Sebelum menghitung, kita lihat lagi di saldo sebelumnya ada berapa. Yang ternyata pendapatan jasa foto indoor terdapat Rp850 dan saldonya ada di kredit. Dan kita cantumkan pada tanggal 1 Juli saldo yang ada di kredit adalah saldo bulan sebelumnya. Nah, kemudian pada tanggal 11 Juli, pendapatan jasa foto indoor mendapatkan Rp750 yang dimana berada di kredit. Kita masukin di dalam kredit senilai Rp750 yang dimana kredit bertemu dengan kredit akan bertambah senilai Rp1.600. Di mana dapat Rp1.600? Ya, dijumlahkan saja. Rp850 ditambah dengan Rp750. Hasilnya adalah Rp1.600. Nah, kemudian pendapatan jasa foto indoor masuk lagi pada tanggal 31 Juli senilai Rp2.800. Kita tuliskan tanggalnya 31 Juli dan masukin pendapatan yang didapat pada tanggal tersebut yaitu di kolom kredit senilai Rp2.800. Karena kredit masih bertemu dengan kredit, yang artinya kita jumlahkan saja 2.800 ditambah dengan 1.600 dan hasilnya adalah 4.400. Dan ini adalah hasil dari pendapatan jasa foto indoor, yang dimana saldo akhir dari pendapatan adalah berada di posisi kredit. Nah, yang selanjutnya adalah pendapatan jasa foto outdoor. Sebelum menghitung, maka kita lihat lagi saldo di bulan sebelumnya, yang ternyata pendapatan jasa foto outdoor terdapat saldo Rp4.850 di kolom bagian kredit. Maka kita cantumkan di kolom bagian kredit sebesar Rp4.850. Kemudian pada tanggal 16 Juli pendapatan jasa foto outdoor masuk saldo senilai Rp1.500 di kolom bagian kredit. Maka kita tuliskan di kolom bagian kredit. Jika kredit bertemu dengan kredit, maka hasilnya adalah dijumlahkan. Maka Rp4.850 dijumlahkan dengan Rp1.500, hasilnya adalah Rp6.350. Kemudian di tanggal 23 Juli, masuk lagi senilai Rp2.500 juga di kolom bagian kredit. Nah, kita tuliskan lagi di kolom bagian kredit senilai Rp2.500 dijumlahkan dengan Rp6.350. Hasilnya adalah Rp8.850. Kemudian di tanggal 30 Juli masuk lagi di sekitar Rp1.500. Maka kita tulis di kolom kredit. Karena di sini juga di kolom kredit, maka kita tulis di kolom kredit senilai Rp1.500 ditambah dengan Rp8.850. Hasilnya adalah Rp10.350. Dan ini adalah saldo akhir dari pendapatan jasa foto outdoor, yang dimana saldo normal dari pendapatan adalah di kolom kredit. Kita juga harus melihat saldo dari bulan sebelumnya. Kita lihat lagi, modal ternyata ada 10.000 di kolom bagian kredit. Maka kita pindahkan di kolom bagian kredit sebesar 10.000
Kemudian pada tanggal 1 Juli, masih pada tanggal 1 Juli, modal masuk di kolom bagian kredit senilai Rp2.500. Maka kita cantumkan di kolom bagian kredit senilai Rp2.500. Ketika kredit bertemu dengan kredit, maka yang terjadi adalah penjumlahan. Jadi 2.500 ditambah dengan 10.000 adalah 12.500. Nah, 12.500 adalah saldo akhir dari modal, yang dimana saldo yang berada di posisi normal dari modal adalah bagian dari kolom kredit. Kemudian beban cetak foto, sama seperti yang sebelumnya, kita lihat dulu saldo terakhir dari bulan lalu, yang dimana beban cetak foto memiliki saldo Rp1.340 di kolom bagian debit. Maka kita pindahkan di kolom bagian debit senilai Rp1.340. Kemudian pada tanggal 21 Juli, masuk di kolom bagian debit senilai Rp325. Maka kita pindahkan di kolom bagian debit senilai Rp325, ditambahkan dengan Rp1.340, hasilnya adalah Rp1.665. Lalu pada tanggal 31 Juli, beban cetak foto memiliki saldo di bagian debit yaitu senilai Rp900, yang dimana debit bertemu debit maka akan dijumlahkan. Jadi Rp900 ditambahkan dengan Rp1.665, maka hasilnya adalah Rp2.565. Mengapa di bagian debit? Karena beban cetak foto memiliki posisi normal pada kolom bagian debit, maka di kolom bagian debitlah posisi normal saldo tersebut atau posisi akhirnya. Di beban sewa alat fotografi, kita lihat lagi di saldo bulan sebelumnya, di mana beban sewa alat fotografi memiliki saldo Rp800 di kolom bagian debit. Maka kita pindahkan di kolom bagian debit senilai Rp800. Dan ternyata hanya ada satu kali beban sewa peralatan fotografi yang terdapat pada jurnal, yaitu pada tanggal 13 Juli, masuk di bagian debit senilai Rp500. Maka kita tulis juga di bagian debit senilai Rp500, yang dimana debit bertemu dengan debit hasilnya akan bertambah. 800 ditambah dengan 500 hasilnya adalah Rp1.300. Dan ini adalah saldo akhir dari beban, karena beban memiliki posisi normal di bagian debit. Nah, yang selanjutnya adalah beban listrik dan telepon. Kita lihat di saldo bulan sebelumnya. Sebelum menghitung, ternyata beban listrik, air, dan telepon ada Rp350 di kolom bagian debit. Maka kita pindahkan Rp350 di kolom bagian debit. Ternyata hanya ada satu kali transaksi di mana beban listrik dan telepon di dalam jurnal yaitu senilai Rp560 di kolom bagian debit. Maka kita tambahkan di kolom bagian debit senilai Rp560, yang dimana debit bertemu debit akan bertambah menjadi 350 ditambah 560 adalah Rp950. Dan dimana saldo akhir dari beban adalah debit. Selanjutnya adalah beban kendaraan operasional atau bensin dan parkir.
dimana saldo bulan sebelumnya adalah 0 karena tidak ada, maka tidak kita cantumkan dan langsung saja kita ke jurnal yang sudah kita buat, yaitu pada tanggal 4 Juli masuk senilai Rp160 di bagian debit. Maka kita tulis Rp160 dengan total saldo yaitu Rp160. Dan yang kedua pada tanggal 28 Juli masuk lagi sekitar Rp130 di kolom debit juga. Maka kita pindahkan di kolom debit senilai Rp130, yang dimana debit bertemu debit akan bertambah. 160 ditambah 130 adalah 210, dan 210 adalah hasil akhir dari beban kendaraan operasional, yang dimana beban memiliki posisi normal di bagian debit. Selanjutnya adalah piutang usaha. Saldo sebelumnya piutang usaha berada pada kolom debit senilai Rp1.350. Maka pindahkan di kolom bagian debit juga senilai yang sama yaitu Rp1.350. Dan kemudian piutang usaha masuk di tanggal 2 Juli di kolom kredit sejumlah Rp1.350. Maka kita pindahkan di kolom bagian kredit pula yang sama jumlahnya yaitu Rp1.350, di mana debit bertemu dengan kredit, maka hasilnya akan dikurang atau berkurang. Rp350 dikurangi dengan Rp1.350, maka hasilnya adalah 0. Kemudian di tanggal 23 Juli piutang usaha bertambah di kolom bagian debit sebanyak Rp1.750. Maka pindahkan lagi di kolom bagian debit senilai yang sama yaitu Rp1.750, yang dimana debit bertemu debit akan bertambah, sehingga Rp1.750 ditambahkan dengan 0 hasilnya tetap sama yaitu Rp1.750. Kemudian ada lagi piutang usaha yaitu pada tanggal 30 Juli, yang dimana piutang usaha masuk di kolom bagian debit juga yang senilai Rp1.100. Kemudian kita pindahkan di kolom debit senilai Rp1.100, yang dimana Rp1.100 ditambahkan dengan Rp1.750, hasilnya adalah Rp2.850. Kemudian beban perlengkapan atau barang habis pakai. Nah, saldo pada bulan sebelumnya terdapat sebesar Rp180 pada kolom bagian debit. Maka kita masukkan pada kolom bagian debit juga. Karena dalam jurnal tidak terdapat beban perlengkapan atau barang habis pakai, maka ini adalah saldo terakhirnya. Dalam peralatan kantor, ternyata saldo di bulan sebelumnya juga tidak ada, yaitu 0. Maka kita juga tidak perlu memindahkan apapun di dalam tabel, yang dimana kita hanya melihat di jurnal yang sudah dibuat, yaitu hanya ada satu transaksi yang juga yang digunakan untuk peralatan kantor, yaitu pada tanggal 5 Juli terdapat Rp5.000 saldo yang masuk di bagian debit. Kita pindahkan juga di bagian debit, karena hanya ada satu, maka ini juga menjadi saldo akhirnya.
Mengapa di bagian debit? Karena peralatan juga termasuk di dalam harta. Dan saldo posisi normal dari harta ada pada bagian debit. Kemudian dalam utang usaha, yang dimana kita lihat dulu saldo bulan sebelumnya, dimana terdapat 250 rupiah saldo di kolom kredit, maka kita pindahkan di kolom kredit juga. Kemudian transaksi yang pertama yaitu yang terdapat utang usaha yaitu pada tanggal 3 Juli senilai 250 rupiah di kolom debit, maka kita pindahkan di kolom debit, di mana debit bertemu dengan kredit pasti akan berkurang. Kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Kemudian pada tanggal 5 Juli utang usaha bertambah di bagian kredit sebesar Rp5.000. Kemudian 5.000 ditambah dengan 0, hasilnya adalah 5.000. Lalu pada tanggal 18 Juli, utang usaha bertambah pada kolom kredit sebesar Rp750. 700 ditambah dengan 750 rupiah ditambah dengan 5.000, hasilnya adalah 5.750 rupiah. Nah, hal yang pertama juga dilakukan pada perlengkapan atau barang habis pakai, yaitu dengan melihat saldo bulan sebelumnya, yaitu terdapat 170 rupiah saldo yang kita masukin di dalam debit. Kemudian pada tanggal 18 Juli, perlengkapan kantor bertambah pada kolom bagian debit sebesar Rp750. Kita masukin lagi di sini di bagian debit sebesar Rp750, yang dimana debit ketemu debit akan bertambah hasilnya, sehingga Rp750 ditambah 170 sama dengan Rp920. Selanjutnya beban sewa kantor. Kita lihat pada saldo bulan sebelumnya, beban sewa kantor ternyata ada di bagian debit senilai Rp1.000. Kita masukkan pada debit yang berjumlah Rp1.000. Lalu pada tanggal 1 Juli beban sewa kantor juga bertambah pada bagian debit. Kita masukkan lagi pada bagian debit senilai Rp1.600, yang dimana debit ketemu debit maka akan bertambah jadi 1.600 ditambah 1.000, hasilnya 2.600. Nah, pada bagian PRIV juga perlu dilihat saldo sebelumnya. Terdapat PRIV Yoyo sebesar Rp300 pada kolom debit, maka kita masukkan Rp300 dalam kolom debit. Kemudian pada tanggal 31 Juli PRIV bertambah senilai 1.000 pada kolom debit. Kemudian dipindahkan 1.000 pada kolom debit, yang dimana debit ketemu debit akan bertambah menjadi 1.000 ditambah 300 sama dengan Rp1.300. Lalu ada beban gaji, di mana saldo bulan sebelumnya terdapat Rp400 pada kolom debit, maka kita tuliskan Rp400 pada kolom debit, dan terdapat pada jurnal dalam transaksi yaitu pada tanggal 15 Juli membayar beban gaji staf senilai Rp400 dan masuk pada beban debit. Kemudian beban gaji akuntan masuk pada beban debit juga senilai Rp600.
Rp400 ditambahkan dengan Rp400, hasilnya adalah Rp800. Kemudian, ditambahkan dengan beban gaji akuntan yang masuk pada kolom debit, hasilnya adalah Rp1.400. Lalu pada tanggal 30 Juli, membayar gaji staf lagi sebesar Rp400 pada kolom debit. 1.400 ditambahkan dengan 400, hasilnya adalah Rp1.800. Lalu, membayar beban gaji akuntan sejumlah Rp600 yang masuk pada kolom debit. Masuk pada kolom debit dan debit ketemu debit, jadilah 1.800 ditambah 600 sama dengan Rp2.400, dan ini adalah saldo akhirnya. Selanjutnya yaitu beban iklan. Beban iklan, saldo bulan sebelumnya adalah sebesar Rp750 yang terdapat pada kolom debit. Kita masukkan pada kolom debit sebesar Rp750. Nah, dalam transaksi terdapat dua beban iklan, yaitu pada tanggal 8 Juli sebesar Rp180 pada kolom debit. Kita masukkan pada kolom debit sebesar Rp180. Debit ketemu debit, artinya ditambah 750 ditambah 180 sama dengan 930. Lalu iklan yang kedua pada tanggal 22 Juli senilai Rp800 pada kolom debit juga. Maka masukkan di kolom debit sebesar Rp800 dan ditambahkan dengan Rp930. Hasilnya adalah Rp1.730. Yang terakhir yaitu ada beban lain-lain, yang dimana saldo pada bulan sebelumnya senilai Rp150 di dalam kolom debit. Maka kita masukkan senilai atau sebesar Rp150 di dalam kolom debit. Kemudian pada tanggal 4 Juli, beban lain-lain bertambah sebesar Rp140 dalam kolom debit. Maka kita pindahkan di sini dalam kolom debit sebesar Rp140. Debit ketemu debit artinya bertambah, maka 140 ditambah 150 sama dengan 290. Kemudian pada tanggal 28, beban lain juga bertambah senilai Rp20 pada kolom debit. Maka kita pindahkan di dalam kolom debit sebesar Rp20, sehingga Rp20 ditambah Rp290 sama dengan 310. Dan hasil akhirnya adalah 310.